Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita bisa berjumpa kembali di perjumpaan kita sore hari ini. Semoga dengan apa yang Allah limpahkan nikmat sehat dan juga waktu luang kita, sehingga bisa terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa banyak amalan kebaikan tatkala di yaumul hisab dan di yaumul mizan nanti. Jamaah rahimakumullah, di pertemuan ini kita akan melanjutkan langsung saja dalam pembahasan kita, yaitu dalam mengenal setan atau ma'rifatus syaiton. Sudah pada pembahasan yaitu tipu daya syaiton. Tipu daya syaitan yang sudah kita pelajari yang lalu adalah yang pertama, setan itu menimbulkan perpecahan. Menimbulkan perpecahan. Yang dinamakan perpecahan itu adalah sesuatu yang awalnya tidak bersatu atau dua minimal, kemudian dia melekat menjadi satu, kemudian dia pisahkan lagi. Nah, itu namanya perpecahan, dipisahkan dengan apa? Usaha-usaha yang telah diusahakan oleh para syaitan. Adapun dasar hukumnya yang pertama kita dapati dalam riwayat Imam Muslim yang lalu dalam hadis 5030 dari sahabat Jabir. Nah, sahabat Jabir bin Abdillah dia berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana qad aisa." Sesungguhnya setan saat ini telah berputus asa. Apa? An ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab, untuk disembah oleh orang-orang yang mengerjakan sholat di jazirah Arab. Ini konteks hadis ini pada saat keluarnya itu masih di jazirah Arab, tapi maksudnya adalah sejak saat momentum disebutkan hadis ini, setan itu memiliki putus asa karena orang-orang yang telah mengerjakan sholat itu tidak mau mengibadahi setan lagi karena telah mentauhidkan Allah. Tapi kata Rasulullah, walakin fit tahrishi bainahum, akan tetapi setan itu memiliki langkah yang kedua, yaitu dengan apa? Mengadu domba. Jadi mengadu domba di antara mereka. Jadi kita ini ibarat domba, kemudian apa? Diadu. Sebelum diadu dibuat keras kepala dulu. Kalau sudah keras kepala berselisih maka diadu. Kalau sudah diadu pasti nanti akan terjadi apa? Peniadaan dari salah satu pihak, bisa jadi kalah, bisa jadi apa? Hilangnya nyawa. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menjelaskan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan menegaskan bahwasannya memang syaitan yang digawangi oleh siapa? Iblis. Dia juga dari bangsa jin. Dikatakan kana minal jin. Dia adalah dari bangsa jin. Allah sampaikan rahasia sesungguhnya apa yang ada di dalam iblis itu dan bala tentaranya. Ayat ke-53, jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul, dan katakanlah, li'ibadi, kepada hambaku wahai Muhammad, yaqulu, hendaknya mereka berkata, allati hiya ahsan, adalah perkataan yang lebih baik. Ya, bicara yang baik saja. Kalau kalian berbicara tidak dijaga, inna syaitana, sesungguhnya setan itu akan bermain di dalamnya. Untuk apa? Yanzagu, menimbulkan perselisihan. Jadi terjadi perselisihan nanti. Karena apa? Ya karena bermain kata. Tatkala dua orang membahas satu objek itu kan pasti ada perkataan yang keluar. Tatkala membahas itu nanti pasti ada sudut pandang yang berbeda. Nah, ini sesuatu yang wajar karena memang ya dua pola pikir. Cuman tatkala ada perselisihan itu, nah ini nanti kalau tidak dikatakan dengan perkataan yang baik, maka syaitan itu akan membuat perselisihan bainahum, di antara kalian. Inna syaitan, nah ketahuilah sesungguhnya setan itu, kata Allah, karena dia itu adalah lil insan, bagi manusia, seluruh manusia
Kalau kalian berurusan dengan setan itu ketahuilah aduwwum mubin, dia musuh yang nyata. Dia nyata-nyata akan mengganggu manusia, menjerumuskan manusia, diantaranya apa? Dengan menimbulkan perselisihan. Nah, ini yang belum kita bahas di pertemuan yang lalu. Tipu daya setan yang pertama yaitu memecah belah dan menimbulkan perselisihan. Jamaah rahimakumullah. Ada satu yang perlu kita ketahui. Mengapa setan itu memecah belah dan menimbulkan perselisihan? Kan ada tujuannya kan, berarti kita harus tahu ngapain kok harus dipecah belah dan menimbulkan perselisihan. Apa urusannya dia? Mau apa dengan kita? Nah, kita sebagai manusia. Karena kan kita sasarannya kan, dikatakan oleh Allah, inna syaitana kana lil insani aduwwam mubinan. Dia adalah musuh bagi siapa? Manusia yang nyata dia. Di surat Al-Anfal ayat 46 kemarin kita dapati Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ati'ullah. Wahai manusia, taatlah kalian kepada Allah wa rasuluhu, dan juga kepada rasulnya. Jadi tatkala rasulnya meminta apa, terus beliau melarang apa, maka taatilah juga, karena rasul itu tidak lain juga utusan Allah dari kalangan kalian. Wala tanaza'u, dan janganlah kalian berselisih. Tapi syaitan tadi, inna syaitana yanzahu bainahum, memperselisihkan kalian. Nah ini, tapi Allah katakan jangan berselisih. Kalau kalian diperselisihkan, kalau memang berselisih sudahi saja, saya A kamu B, selesai. Harus sama-sama tahu, harus saling toleransi di sini. Kalau kalian tetap berselisih dan terus mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis, berselisih terus-menerus semakin tajam, debat kusir tidak ada selesainya. Kalau kalian terus-menerus terjadi dampak fatafshalu, maka kalian akan menjadi gentar, akan tidak mantap dalam bergerak, ada keraguan dan apa? Ya tidak mantap itu iya apa enggak, iya apa enggak, itu jadi apa tidak, ya seperti itu. Yang kedua, wadzat habari hukum, dan kekuatan kalian akan hilang. Jadi kalau orang Islam bersatu itu bahaya, itu menurut siapa? Sudut pandang iblis dan bala tentaranya. Ini nanti bisa ya menjadi orang-orang yang bertakwa semua dan tidak mau menjadi temannya iblis di neraka. Maka tatkala ada orang Islam yang dia bersatu dengan kekuatan yang cukup banyak, itu orang-orang kafir takut, sangat takut kesatuan orang Islam. Kalau mereka sudah bersatu dengan satu panggilan saja, jihad selesai semua. Orang kalau sudah jihad itu tidak ada yang dipikirkan kecuali apa? Ridhonya Allah. Kalau perang mati syahid, kalau hidup mulia. Apa pilihan itu sesuatu yang buruk? Kan tidak ada, semuanya baik. Kemudian Allah katakan kalau seperti itu wasbiru, kalau kalian terjadi perselisihan terus-menerus dan belum kunjung bisa bersatu, tidak bisa bersama-sama sementara ini, maka bersabarlah dengan perbedaan kalian itu. Jadi bukan mempertajam, bukan apa terus bertikai, tapi bersabarlah. Innallaha, sesungguhnya kalian itu bersama Allah, karena Allah ma'as sabirin, bersama orang yang sabar. Nah, maka tatkala Islam itu terjadi saat ini berkelompok-kelompok, ya bersabarlah dengan kelompoknya masing-masing, karena sesungguhnya Allah itu akan bersama dengan kalian semuanya dimanapun kalian berkelompok. Kalau malah berselisih, mempertajam perselisihan, bahkan konflik, itulah yang dimaksud apa? Tipu daya syaitan. Kalau sudah seperti itu, akan ada dampak yang sangat luar biasa yang saya janjikan di dalam penjelasan yang selanjutnya. Ini jamaah rahimakumullah, dibalut dengan satu pertanyaan, apa sasaran syaitan dan akibatnya dari manusia yang berselisih. Yang tadi kan sudah diperselisihkan, Allah katakan jangan berselisih, sabarlah. Nah, kalau kalian tidak mau bersabar dan terus berselisih, nah maka sesungguhnya justru disitulah letak sasarannya syaitan. Jadi syaitan itu justru menyasar manusia itu supaya berselisih, dan akan mendapatkan akibatnya bukan dari siapa? Syaitan, tapi akibatnya langsung Allah yang memberikan apa? Punishment, hukuman. Kira-kira kalau Allah yang memberikan hukuman, manusia itu rugi atau tidak? Langsung Allah lagi. Misalkan ada dua orang yang bertikai, terus Allah menghukum, misalkan
yang salah ini nanti kena azab, kira-kira rugi tidak yang kena azab tadi? Rugi sekali. Itu misalnya, tapi bukan itu yang kita maksudkan. Dari perselisihan tadi, sesungguhnya kerugian bagi manusia itu ada di sini. Kata Rasulullah SAW mengenai apa sasaran syaitan dan akibatnya apabila terus berselisih. Apabila terus berselisih. Dan ini perlu kita camkan bersama, dan mari kita saling mengingatkan dan saling berusaha untuk tetap bersatu dan mengusahakan supaya apa yang dikatakan Rasulullah ini tidak terjadi. Apa kata Rasulullah SAW? Ini kerugian terbesar seorang manusia. Termaktub di dalam riwayat Imam Ahmad nomor hadis 7318. An Abi Hurairah taqala, berkatalah sahabat Abu Hurairah. Ini sahabat yang mulia nih, beliau bercerita. Kita bersyukur Abu Hurairah mendengar hadis ini dan sampai kepada kita. Kalau tidak, orang akan menanggung kerugian yang sangat besar dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, kita dapat banyak manfaat dari hadis ini nanti jamaah. Yang pertama, Rasulullah berkata, tuftahu abwabul jannah. Ketahuilah, ada yang namanya makhluk Allah yang bernama apa? Al-Jannah, yaitu surga. Dan surga itu, ini dikatakan abwabu, itu memiliki pintu-pintu. Jadi surga itu suatu tempat, makhluk Allah. Dan dia ini tidak tertutup, tapi dia bisa, ya nanti tertutup, tapi dia bisa membuka untuk memasukkan apa? Ya, yang akan dimasukkan nantinya lewat pintu. Nah, pintu ini tidak tertutup terus, tapi apa? Bisa terbuka. Dan pintu itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa buka pintu ini adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memiliki kuncinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi tidak punya kunci itu. Di hari kiamat dalam sebuah hadis disebutkan, para umat-umat ini bingung, sudah dihisab, sudah dimizan, mereka dipastikan menjadi kelompok ashabul jannah, masuk surga. Tapi mereka bingung, ini kok pintunya tidak segera dibuka. Maka mereka berangkat kepada siapa? Bapaknya, yaitu Nabi Adam. Tanya, wahai bapak kami, tolong bukakanlah surga. Tolong kau ketuk, kau minta ke surga, ke pintu itu tolong bukakan. Nah, bapak kita yang jawabnya sederhana, wong saya saja dulu di dalam terus dikeluarkan kok, masa kamu nyuruh saya bukakan pintu? Tidak bisa saya. Coba tanya ke yang lain, pergilah kamu ke yang lain. Maka pergi kepada nabi yang lain. Sama, sampai kepada Nabi Isa pun juga Nabi Isa mengatakan, saya tidak bisa membukanya itu. Maka pergilah kepada Rasul terakhir Muhammad. Tatkala masuk kepada rombongannya Nabi Muhammad, mereka berkata, wahai Rasulullah, tolong mintalah kepada Allah untuk membukakan pintu surga. Maka Rasulullah pun karena permintaan seluruh manusia saat itu, beliau maju melangkah ke depan pintu surga bertanya, wahai pintu surga, tolong bukalah. Kemudian penjaga surga yaitu malaikat siapa? Ridwan berkata, siapa engkau? Maka beliau menjawab, aku adalah Muhammad Rasulullah. Kemudian malaikat Ridwan berkata, sungguh pintu ini diperintahkan untuk tidak dibuka kecuali engkau yang memintanya. Maka setelah itu Rasulullah pun mendapatkan passwordnya, wah rupanya betul passwordnya saya. Maka beliau meminta untuk dibukakan. Maka lantas dibukakan, maka ya masuklah seluruh penghuni surga dengan apa? Dengan selamat. Di Al-Quran dikatakan dengan selamat. Nah, maka jamaah rahimakumullah, itu nanti, tapi sesungguhnya saat ini pun itu bisa dibuka pintu surga itu. Yang membuka adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kapan, pertanyaannya, kapan pintu surga itu dibuka? Ada yang tahu? Mas Tri, ada yang tahu? Pak Bangkit tahu? Kapan? Pak Rohim tahu kapan pintu surga dibuka, Pak Rohim? Malam Senin gini saat kita ngaji. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada kulli setiap itsnaini hari Senin wa khamisin, dan pada hari Kamis. Jadi ada waktu yang namanya satu pekan terdiri dari 7 hari. Rasulullah katakan
itu di antara 7 hari itu, di hari Senin dan Kamis itu pintu surga itu semuanya dibuka, Allah yang buka. Nah, apa hubungannya dengan kita pintu surga setiap Senin dan Kamis? Kita belum ke sana kok pintu surga dibuka, buat apa, ngapain hari Senin dan Kamis? Fi pada kulli, setiap, jadi ini berlaku terus menerus dan akan dibuka seperti itu. Misalkan besok Senin ngaten gini, ini ilmu tak kasih tahu ya dari hadis ini, besok pintu surga dibuka. Terus kita ngapain dengan momentum pintu surga besok dibuka? Nah, ini perlu kita siapkan ngaten nggih. Dan hari Kamisnya juga. Nah, persiapannya di sini Rasulullah mengatakan, qala, berkatalah ya periwayat ini juga, kemudian Rasulullah bersabda, wa tu'radul a'malu, dan Allah akan memaparkan amal-amal semua manusia. Jadi Allah memerintahkan kepada para malaikat, tolong semua amalan manusia tolong dipaparkan, dijabarkan. Jadi sesungguhnya kita saat ini, saat masih hidup itu akan dicek amalan kita. Kalau panjangan guru di sekolah itu akan ngecek progresnya, apa pekerjaan anak-anak dalam setiap waktu yang ditentukan. Kapan amalan manusia itu dipaparkan? Fi kulli tsnaini wa khamisin, pada hari Senin dan Kamis, setiap, dan itu akan terus menerus. Nah, hubungan dengan kita apa? Besok, kalau kita besok masih hidup, ingat catatan amal kita, bukan kita loh yang bawa, malaikat yang ada di kiri kanan kita ini akan memaparkan amalan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menilaikan. Beliau akan berangkat kepada Allah, ini loh hambaku yang bernama misalkan siapa, Pak Bangkit ini, ya Allah amalannya sampai hari kemarin, sampai ini Senin ini tadi ini, dicek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bayangkan yang ngecek Allah langsung pada setiap hari Senin dan Kamis. Jedanya sebentar atau lama kira-kira? Setelah Senin, Selasa, Rabu, Kamis dicicil lagi, terus kemudian Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dinilai lagi. Nah, maka jamaah rahimakumullah, ini kesempatan bagi kita. Nah, rupanya tatkala hari Senin dan Kamis itu mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa? Kenapa? Bukan hanya karena ngepasi bertepatan hari Senin ada hari lahir beliau, bukan itu hanya ketepatan saja. Sesungguhnya ini yang dijadikan Rasulullah dan para Rasul terdahulu yang berpuasa hari Senin dan Kamis itu, beliau ingin tatkala catatan amalnya itu dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dalam keadaan sedang berpuasa. Karena puasa itu apa? Akan melipat gandakan pahala itu dengan kelipatan apa? Dalam Al-Quran, bighairi hisab, tanpa batasan. Nah, kalau amalan itu dibawa kepada Allah dan orang dalam kondisi puasa, balasannya berapa setelah dinilai? Ya, amalannya ini, tinggal kali faktor pengalinya ini loh. Nah, ini. Nah, maka di situ rahasianya. Jadi Senin Kamis itu bukan perkara puasa apa dan sebagainya, ada di balik ini. Dan ini terjadi pada kondisi siang hari pukul 12 siang. Rasulullah mengatakan sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah duhur itu kenapa kok ada 4 sebelumnya dan 4 sesudahnya? Karena beliau ingin tatkala amalan itu dinaikkan, beliau ingin menambahkan pahala lagi saat itu. Ini mau dibawa ke sana, tak kasih sholat sekalian sekian jumlahnya dititipkan ke sana. Di situ rahasianya. Jadi harus kita ketahui Senin Kamis saat siang hari, tatkala zawal matahari tegak di atas kepala kita, disitulah waktu di mana amalan kita dipaparkan, dan itu akan menghantarkan kepada siapa? Surga yang dibuka pada hari apa? Itu tadi, Senin dan Kamis. Ada satu pintu yang bernama pintu untuk orang berpuasa, Ar-Rayyan. Pintu itu akan memanggil-manggil, wahai orang yang berpuasa, ayo masuk sini. Ya, ngapain? Oh, dia puasa Senin dan Kamis kok. Hari Senin dan Kamis mereka berpuasa, pintu itu akan memanggil-manggil. Maka Rasulullah tepat mengapa beliau berpuasa hari Senin dan Kamis, melainkan telah terkumpul kejadian seperti ini. Nah, maka nanti kalau ada soal pertanyaan terus berhadiah umroh, kenapa kok Rasulullah puasa hari Senin dan Kamis, ini jawabannya, dijawab saja, insya Allah bisa umroh. Baik, kelanjutannya
fa yaghfirullahu azza wa jalla likulli abdin, maka pada hari itu catatan amal, misalkan hari Senin siang hari, dibawa menghadap kepada Allah, baik catatan baik maupun catatan buruk. Ya Allah, ini loh catatannya si fulan, dosanya dalam hari misal Senin itu Jumat, Sabtu, Ahad sampai Senin siang itu tadi sekian dosanya dan sekian pula amal kebaikannya. Maka tatkala di hadapan kepada Allah catatan kebaikannya itu dicatat, ngoten nggih, di ailiyin, di tempat catatan amal kebaikan. Kalau catatan amal buruk di sijin. Nah, maka yang ada dosa saat itu ditunjukkan Allah nih, fayaghfirullah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang orang telah Islam saat itu, likulli abdin, setiap atau masing-masing dari mereka. Ya, kita berharap kita semuanya pada hari Senin dan Kamis tatkala amalan kita dibawa ke sana tanpa sepengetahuan kita, tidak bilang-bilang loh, maaf Pak Bangkit, saya tak berangkat dulu ya kepada Allah, jangan berbuat aneh-aneh dulu ya, karena saya catatannya sedang tak bawa ini, nanti tidak ada yang nyatat loh. Ya, bukan begitu, tapi tatkala itu ya berangkat ke sana dengan ilmunya. Karena apa? Waktu antara nyata dan dunia gaib itu kan ribuan waktu kan, ribuan tahun. Maka kejadian itu ya memang sesaat bagi kita berapa detik, di sana sudah terjadi berapa lama itu untuk menghadapkan catatan cerita. Jadi malaikat tadi cerita, ya Allah ini ngomong itu hanya berapa detik kita, tapi di sana cukup lama. Nah, maka Allah akan mengampuni. Mau diampuni panjenengan semuanya pada hari itu, mau nggih? Termasuk saya juga mau. Cuman ini di sini tidak serta merta akan mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi dikatakan Allah itu Maha Pengampun, ya. Kalau ada yang dikatakan innallaha ghafurur rahim, ayat seperti itu nggih. Sesungguhnya Allah itu adalah apa? Maha Pengampun. Di mana letak Allah Maha Pengampun itu? Yang pertama, dosa kita akan dihapuskan dengan kebaikan. Di Al-Quran dikatakan innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Nah itu Allah Maha Pengampunnya di situ. Tanpa kita minta itu, tatkala kita berbuat baik, dosa itu otomatis akan terhapus, ketindas oleh amal kebaikan saat itu. Yang kedua, tatkala kita hanya dengan mengucapkan lisan saja, minta ampun, istighfar, itu otomatis akan terampuni dosa kita. Terus yang satunya lagi adalah apa? Tatkala ini hari Senin dan Kamis ini Allah itu selalu mengampuni. Bayangkan, maka beruntunglah orang yang masuk Islam. Pintu pengampunan dosa dari Allah Maha siapa? Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun itu akan menjadikan manusia itu terhindar dari apa? Tumpukan dosa. Belum lagi yang keempat, dengan tobat nasuha. Orang yang berlumur dosa, membunuh 99 orang itu dalam hadis itu tatkala dia ingin melakukan kebaikan masih dalam perjalanan saja, niatnya sudah berubah, itu dosanya membunuh sekian hilang sudah. Bayangkan nggih. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berkata, wahai hambaku, jika engkau datang kepadaku dengan membawa setumpuk dosa sebanyak buih di lautan. Dalam riwayat yang lain, setinggi langit. Seperti itu, kalau aku akan mengampuni semua dosamu jika engkau datang kepadaku tanpa berbuat syirik. Nah, bayangkan itu luar biasa. Jadi kita terus bersyukur dengan apa? Nikmat Islam ini. Karena orang-orang di luar Islam tuh kalau ingin pengampunan dosa tidak repot. Beli kertas pengampunan dosa dulu terus dan yang lain-lain, ngomong di balik bilik. Kalau kita sudah tidak perlu itu, panjenengan berbuat baik saja dosa sudah hilang. Panjenengan sholat, antara sholat satu dengan sholat lainnya menghapuskan dosa dan yang lain-lain. Jadi sangat banyak kesempatan untuk dosa itu terampuni. Tapi khusus untuk Senin dan Kamis ini yang perlu kita perhatikan. Karena pengampunan dosa di sini ini sangat berbeda dengan pengampunan biasanya. Karena ada waktu yang cukup lama di antara keduanya itu. Allah akan mengampuni setiap hambanya. Syaratnya yang pertama, kata Rasulullah, Allah itu akan mengampuni pada hari Senin dan Kamis itu la yusyriku bihi syai'an, yang mereka itu tidak menduakan Allah dengan yang lainnya atau dengan satu pun. Jadi pokoknya dia tidak berbuat syirik, setiap Senin dan Kamis itu akan diampuni. Ada syarat yang kedua yang tidak kalah hebat, dan ini sasarannya iblis ini, membuat perselisihan, membuat pertengkaran adu domba itu ini.
illa kecuali ada yang kedua yang tidak akan mendapatkan pengampunan selain orang yang senantiasa berbuat syirik itu al-mutasyahinain, yaitu dua orang yang sedang saling mendengki, yang saling membenci, saling mendendam, saling berselisih, saling bermusuhan. Maksudnya apa? Misalkan seseorang itu hari Jumat, kita bicara tentang hari Seninnya, dia berselisih dengan teman satunya, teman mainnya, berselisih dan akhirnya dia marah karena hal yang sepele saja. Akhirnya WA-nya tidak dibales. Ya kok tidak warnanya hijau sama sekali, tidak dibacakan gitu. Kalau ketemu tidak dilihat, tidak tegur sapa, jangankan tegur sapa, ngelihat aja buang muka. Kalau terpaksa duduk sebelahnya tidak mau ngomong. Kalau pas papasan mata, matanya tajam seperti itu. Ketahuilah kalau hari Jumat begitu, Sabtu, Ahad, Senin masih begitu, itu tidak akan diampuni dosanya, khusus dua orang itu tadi. Meskipun yang satu itu ya sudah mulai membaik tapi tidak terjadi islah. Bayangkan rugi tidak? Karena masalah sepele berselisih, ketahuilah tidak diampuni dosanya. Kan rugi, catatan langsung dikasihkan kepada Allah. Ini Allah, hari ini orangnya begini, kemarin begini, hari ini Jumat begini. Ya, tapi dia sedang bertengkar dengan temannya itu, ya Allah. Ya sudah, kata Allah Yaqulullah lil malaikat, berkatalah pada malaikat, ya Allah, ini ada satu kondisi ini, dua orang ini yang saya bawa catat amalnya, dengan yang satunya itu dia sedang berselisih, sedang marahan. Ya boleh jadi juga dengan suami istri juga. Dua orang itu kan bukan berarti laki-laki sama laki-laki, saudara sama saudara dengan lawan kawan, mungkin juga suami istri juga begitu. Maka segera bertengkar tidak apa-apa, tidak masalah, itu memang manusiawi, tapi segera diselesaikan. Dharuhuma, tinggalkanlah dua orang itu. Hari ini sudah kau paparkan, kok sedang berselisih, tolong di next saja, tidak usah diampuni orang ini, tidak usah diampuni dosanya. Sampai kapan? Hatta sampai yastoliha, sampai mereka islah atau berdamai. Pertanyaannya, kapan orang itu akan berdamai? Panjenengan pernah berselisih dengan teman, misalkan, terus perselisihan itu ada yang sampai sekarang belum selesai. Nah, maka dosa panjenengan dan dosa teman itu sampai sekarang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, rugi tidak? Rugi. Maka ya kalau terjadi gesekan segera sampaikan, maaf saya tadi yang melakukan, maaf tadi terjadi, tabrakan apa-apa sehingga saya piringmu jatuh dan pecah, ya mohon maaf saya memang kurang hati-hati tadi sehingga udah mengaku salah saja, supaya itu segera selesai. Perkara nanti suruh ganti apa-apa itu belakangan. Ganti kan mungkin kita bisa mengusahakan dengan biaya melakukan usaha berapa saat, tapi kalau urusan ini perdamaian dan mendapatkan ampunan dari Allah, inilah yang yang tidak bisa kita lakukan. Apalagi kan ada saling ego nih, mosok aku sing ngalah kan gitu. Dia yang jelas-jelas nggak lihat gini, nggak tahu tadi melihat belakang nabrak saya kok. Ya terus gimana? Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah berkata, di antara waktu seseorang dibolehkan untuk berbohong itu kapan? Masih ingat? Bohong itu tidak boleh, berdosa, tapi ada waktu saat kita harus berbohong tapi itu dibolehkan. Yang pertama, terhadap dengan suami istri. Lupa masukkan garam kebanyakan, mau masuk kesenggol, yang dalam ikut tumpah asin. Kita makan maksrek, aduh rasanya begini, ditanya gimana suamiku, rasanya enak, ya panjangan jawab, luar biasa, baru kali ini saya makan sop yang seenak ini. Ya gimana? Ya bohong tuh sebenarnya, tapi dibolehkan.
Yang kedua, yang paling belakang sebenarnya terhadapmu musuh. Tidak boleh cerita kamu berapa orang di sini, saya sendirian, padahal satu kompi di balik gunung, itu aja sudah, bohong saja sudah. Terus yang satunya kapan? Untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Nah, maka perlunya tadi saya katakan di antara kita, ayo saling bersama-sama. Kalau tahu dua orang teman kita berselisih kok tidak kunjung damai, dampaknya mereka tidak akan terampuni seterusnya sampai dia islah, ya kita harus jadi pihak ketiga. Si fulan tuh sebenarnya tuh pengen bicara sama kamu, mau minta maaf kemarin loh. Sama juga kepada si B, gitu kan saja. Besok ketemu di Masjid Syahatul Musa, yuk setelah maghrib, setelah ngaji kita ngomong bertiga, padahal kita belum bikin janji kepada duanya untuk diislahkan. Kita sampaikan saja begitu, sudah. Nanti kalau terjadi perdamaian, maka itu satu amal yang baik. Yang kedua, baik juga bagi orang yang berselisih. Nah ini, tapi ya setan bermain di dalam egonya. Sekali lagi, masa saya minta maaf kan gitu. Nah maka ya ini, kita ya harus bisa menurunkan ego. Sudahlah, demi apa? Mendapatkan status apa? Telah damai. Jadi malaikat nanti tatkala mencatatkan ke sana kejadian hari gini-gini ada permasalahan, sudah damai ya Allah, sudah ampuni dosanya, set seperti itu. Nah kalau enggak gimana? Ya rugi. Apalagi orang yang senantiasa bikin kericuan, ngoten nggih. Maaf, provokator itu dosanya itu jangan ditanya, itu numpuk. Tukang provokasi sehingga apa terjadi pertikaian dan saling apa, bukan negosiator. Bagus negosiator menegosiasikan, ini bukan, malah provokator, provokator keburukan maksudnya, bukan kebaikan. Maka dia ini adalah status dosanya itu sudah tidak karu-karuan, maka rugilah orang yang apa melakukan apa perpecahan. Nah, maka dari itu mari kita berhati-hati. Kalau kita dalam konteks berkelompok, ya mari kita berdamai, berbuat kebaikan. Nah, hadis ini bisa difahami nggih. Ini ruginya hari Senin dan Kamis Allah membuka pintu surga untuk orang-orang yang apa yang dia akan diampuni dosa-dosanya. Kalau dosa habiskan tinggal kebaikan, akan masuk kepada surga sesuai dengan pintu dan tempatnya. Tapi akan terganjal karena apa? Dosanya masih ada, tidak bisa masuk surga. Orang masuk surga itu harus hilang dosanya, harus dibersihkan dengan cara yang pertama diampuni oleh Allah, yang kedua dengan apa? Dicuci di neraka, dibakar. Ibarat apa? Api membakar apa? Karat. Karat kan sulit dihapuskan, tapi kalau dengan api kan beres. Nah maka seperti itu, tinggal milih yang mana? Milih diampuni Allah apa? Dibakar dulu. Dan bakarnya tidak 1-2 jam, bakarnya tidak tahu lamanya berapa. Terus ya itu tensinya apa, panasnya apinya itu berapa. Kita aja kayak gini aja sudah rasanya tidak nyaman karena apa? Ya udaranya agak sedikit panas, apalagi kena apinya, api neraka. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, ini sasaran dan akibat yang ingin ditimbulkan iblis kepada manusia. Maka hati-hati. Maka tadi katakan ya Allah, wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Ngomong yang baik dong, kasih kepada hamba-hamba supaya apa ya, perkataan itu tidak apa menimbulkan perselisihan, perpecahan. Kalau itu terjadi ya manusiawi, tapi segera apa damai, sudah kita legowo. Kalau sudah itu tensinya sana turun, kita datang langsung minta maaf atau ingin yuk situasi dibaikan. Ya maka kalau sudah ya selesai, kan. Apalagi kalau mati dalam kondisi apa belum sempat damai, terus dosanya ya nyantol di sana, terus gimana bersihkannya? Ya dibakar toh, ya bahaya itu. Maka kita harus hati-hati sebelum kedatangan maut. Kemudian ada hal-hal yang bisa kita jadikan untuk terhindar dari apa tipu daya setan, yaitu memecah belah dan menimbulkan perselisihan. Yang pertama, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala agar terhindar dari tipu daya syaitan. Yang pertama ini jamaah rahimakumullah, sebagai penutup perjumpaan kita kali ini ada beberapa, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Yang pertama adalah tatkala sudah terjadi konflik atau terjadi pecah belah, segeralah berislah atau rujuk atau damai. Jadi petunjuk Allah ini, jadi islah rujuk itu kan tatkala berbeda pendapat kita rujuk, kita merujuk kepada apa? Ini saja. Akhirnya kita ya kita sepakat dengan pendapat ini, baik saya terima, saya juga terima pendapat yang ini. Akhirnya rujuk terhadap apa? Satu paradigma yang sudah ditentukan bersama.
Maka bagi kita yang harus mengetahui tipologi-tipologi yang bisa kita jadikan apa? Ya rujukan, ngoten nggih. Tatkala berselisih, yuk kita cari acuan yang tidak diperselisihkan, yang sudah diakui sebagai tipologi. Ya sudah, kalau begitu saya begini, yang lain ini adalah hanya buah pikiran dari saya saja. Ya seperti itu, ngoten nggih. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hujurat ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat ini luar biasa jamaah rahimakumullah. Allah katakan wa in ta'ifatani, dan apabila kemungkinan itu terjadi, dan bisa terjadi karena Allah yang menakdirkan. Apa? Ada ta'ifatani, dua kelompok. Nyatanya Islam berkelompok-kelompok nggih. Nah, ini ngomong kelompok Islam, tapi mungkin dua golongan orang, dua golongan kampung, atau dua orang yang berbeda, individu yang berbeda. Jika dua itu ngapain? Minal mu'minina, dari golongan orang-orang yang mukmin beriman. Iqtatalu, mereka saling berperang. Mungkin tidak dua kelompok atau dua individu saling berperang. Bisa? Gara-gara maaf, lahan cari nafkah, dua orang yang mencari nafkah di situ bisa saling berperang. Panjenengan paham makna berperang itu apa? Berperang itu apa? Kamu ingin saya mati, saya ingin kamu mati. Sudah itu. Berperang itu tujuannya, sana mati atau saya yang mati. Sudah. Nah, bisa enggak dua orang seperti itu? Bisa. Kelompok bisa enggak? Bisa. Perang suku itu bayangkan, datang berkompi-kompi bawa peralatan. Nah, ini Allah katakan kalau terjadi dua kelompok itu dari kalangan orang mukmin berperang, sudah jelas berperang, itu bagi kita apa? Ini sudah terperdaya oleh syaitan, mereka dikompori, terpecah belah, diadu domba. Fa aslihu, maka kalian itu damaikanlah. Bukan dikompori, bukan dijelekkan satu sama lain dan lebih apa? Lebih dipertajam, bukan. Bainahuma, di antara keduanya. Jadi Allah memerintahkan untuk mendamaikan. Kata kuncinya apa? Inilah kata kuncinya. Minal mu'minin. Loh, dua kelompok atau dua orang yang bukan beriman, orang kafir saja bisa berperang loh. Islam dengan kafir bisa berperang? Bisa loh. Ini bisa loh, orang yang telah Islam mengaku beriman, ngajine oke, sholatnya oke, ibadahnya oke, ini bisa terjadi saling mau bunuh-bunuhan, bisa itu. Ini ayatnya. Nanti bisa loh dua kelompok dan mereka sama-sama ngaku beriman, aku Islam, aku iman, zakat, puasa, haji dan lain-lain, tapi mereka akan saling bunuh-bunuhan. Ayo kita hanguskan kelompok itu. Kelompok sana, iya kita akan hanguskan kelompok sana. Itu bisa. Cuman kalau mereka ini sama-sama orang yang beriman, perintahnya apa? Damaikanlah. Nah, ini ayat yang lainnya, jika salah satu mereka zalim, nah maka atas yang lainnya maka perangilah yang zalim. Nah, yang zalim itu kalian selesaikan hatta sampai mereka kembali ila amrillah, kepada perintah Allah. Fa in fa'at, dan jika mereka telah kembali, fa aslihu bainahuma, jika mereka sudah kamu jelaskan, yang kelompok yang nyempal tadi, yang keliru, yang salah, kemudian dia mau rujuk, maka segera datangkan dan damaikanlah mereka. Jadi harus dijelaskan kalau satunya masih belum bisa menerima. Wa aqsitu, dan kalian berlakulah adil. Jangan karena senang dengan kelompok yang ini, temannya atau saudaranya, yang ini dikalahkan padahal mereka yang benar. Tidak boleh, itu harus adil. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbul muqsitin, menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dan di ayat yang lainnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus islah itu dikerjakan dan merupakan perintah Allah. Sebagai penutupnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hujurat, selain mereka mukmin, kata kunci yang pertama tadi nggih, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Itu kata kunci yang kedua adalah innamal mu'minuna. Nih lagi, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, saudara. Ayat yang tadi wa in ta'ifatani minal mu'minin. Nah, okay.
iktatalu saling berperang fa aslihu bainahuma. Nah ini kata kunci mukmin. Kenapa mukmin harus kita islahkan? Karena sesama orang mukmin itu dimanapun dia berada, apapun asalnya bersaudara. Fa aslihu, maka damaikanlah bagi mereka sekalipun sudah perang mau bunuh-bunuhan, baina akhawaikum, di antara kedua saudara kalian. Kalau sudah itu wattaqullah, dan taatlah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah, la'alakum, agar kalian itu apa? Turhamun, mendapatkan rahmat. Maka rahmat Allah itu akan didapatkan bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang apa? Selalu berdamai dan tidak berselisih. Kalau berselisih itu kan ada yang mengatakan perselisihan itu adalah rahmat, itu salah. Perselisihan tidak akan mendatangkan rahmat. Ini dikatakan islahlah sama-sama apa yang bersaudara di kalangan yang beriman, la'alakum, agar kalian turhamun, mendapatkan rahmat. Jadi orang yang berselisih itu jauh dari kasih sayang Allah. Ngaten mawon nggih, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini tentang tujuan setan itu memecah belah, menimbulkan perselisihan, dan inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya akan kita dapati saran-saran Allah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu walakum wa fi hadzal majlis. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ata'na, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.